وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis tawil dzakar fihi alaihi salatu wassalam fadlul ilm. Di dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW bersabda tentang fadlul ilm, tentang keutamaan ilmu. Fi akhirihi, beliau bersabda dalam akhirnya, yul hamuhus su'ada, yani al-ilm, wa yahrumul ashqiya, wa laysa min syai'in yajma' jami'an wa il khair ghairi sa'adah, wa laysa ghairu syai' yajma' jami'an wa isyar siwa saqawah. Jadi dengan menuntut ilmu, belajar nih seperti ini, ngumpul, kita membuka daripada hal yang wajib kita ketahui, apalagi ya ilmu yang fardu ain, yang seharusnya keimanan dan keislaman kita ini menjadi terbungkus dengan ilmu. Karena keimanan kita, keislaman kita tanpa disampul dengan keilmuan, bisa saja keimanan dan keislaman kita ini jatuh pada hal yang mirip dengan satu kesalahan dan kemunkaran, seperti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal Allah. Kita mengenal Allah, banyak jalan, banyak cara dalam kita mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wajibul wujud, keberadaan Allah itu wajib keberadaannya. Artinya akal kita ini nggak bisa menerima kalau Allah itu nggak ada. Allah wajib keberadaannya, arti akal kita pasti idrak menemui dan memahami bahwa Allah itu betul-betul ada. Dari mana ya? Dari ciptaannya ini, dari alam ini. Karena segala sesuatunya nggak mungkin terjadi dengan sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri sendiri. Apapun, bangku yang kita pakai, alat perekam yang kita gunakan, semua pasti ada yang buat. Apalagi alam jagat raya ini yang berubah-ubah, langit, bumi, ya Allah ciptakan semuanya itu, dan Allah atur semua peredarannya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan wasyamsu wal qamaru yasjudan, wan najmu wasyajaru yasjudan. Artinya langit, bumi, matahari, bulan dan semuanya itu Allah ciptakan, dan mereka semuanya bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbihnya yang kita tidak dengar, kita tidak tahu. Dan Allah juga yang mengatur. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam dulu ya, ada namanya bumi ini memiliki kekuatan namanya gaya gravitasi bumi. Sehingga apapun yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Nah, ini semuanya dalam aturan Allah. Kekuatan yang namanya menarik ya, dan juga kekuatan yang namanya menahan, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ada namanya garis khatulistiwa.
Coba tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengaturannya untuk alam ini. Setiap sudut daripada kutub ini, kutub utara dan juga kutub selatan, air yang bumi ini semuanya dibungkus dengan apa? Dengan air. Kekuatan air yang begitu luar biasa di lautan yang mengelilingi bumi yang kita pijak. Nah, kalau bukan aturan Allah, mereka bertabrakan, ya semuanya akan tenggelam dengan air. Apa artinya daratan dengan ukuran air semuanya melebihi daripada adanya daratan. Semua itu adalah aturan Allah. Malam dan siang Allah jadikan bergantian, banyak manfaatnya. Bumi berputar mengelilingi matahari, benar nggak? Nggak salah nih. Ya, dan juga bumi berputar dengan sendirinya. Iya Pak Digandi, bumi berputar mengitari matahari, ya nggak? Dan juga bumi berputar dengan sendirinya, berputar mengakibatkan apa namanya? Pergantian malam dan siang. Itu semuanya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 24 jam. Ya berputar juga semuanya, cuma kita nggak terasa. Menghasilkan malam dan siang. Cuma terkadang manusia itu saking hebatnya dalam teknologi, dia jadi sombong ya. Sampai ada Cina saking majunya bikin matahari. Cina bikin matahari. Hotel lebih canggih dari matahari yang ada lah. Gak nyampe kemari sinarnya ya. Nggak menjadikan manfaat kepada yang lain. Nah, memang dari dulu manusia itu begitu. Kalau udah kuat jadi sombong. Man asyaddu minal quwwah. Kaum apa itu? Kaum Ad, kaum Samud, mereka membuat rumah-rumah dari gunung, mereka pahat menjadi indah. Nah, jadi sombong dia. Siapa yang lebih kuat di antara di alam ini, dia yang lebih kuat daripada kami, kayak gitu. Badannya gede-gede kuat, gunung aja dipahat ya, di tempat tinggal. Lah mereka nggak melihat, ya apakah mereka nggak memperhatikan kalau mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana mereka 100 tahun yang lalu mana? Belum mereka ada, ya. Enggak mereka melihat kalau Allah itu menciptakan mereka. Allahul ladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Dan pasti Allah lebih kuat daripada mereka. Bisa mereka mengatur ini peredaran semua peredaran matahari, peredaran bumi, bintang. Ada namanya itu meteor, ya. Jatuh, sebelum jatuh ke bumi, ya mereka udah hancur, udah bergesekan dengan apa namanya atmosfer. Nah itu aturan Allah. Nah, kalau enggak bumi ini memang tempat jatuhnya benda angkasa. Kalau bukan karena aturan Allah ya udah hancur, udah binasa kehidupan. Tapi Allah yang menjaga. Wajah rujum alisyayatin. Untuk menghantam setan-setan semua yang mau mengintai kabar langit, nggak bisa. Itu kekuatan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencari angkasa di alam fadha, angkasa sana, mencari planet lain yang bisa cepat tinggalin. Apa masih ada yang lain selain bumi, ya. Ketika menemukan itu mau diajak. Enak di sana berarti kita nggak beriman sama siapa-siapa, nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada warung Indomie, ya. Nah itu nggak mungkin terjadi karena Allah sudah
memang menciptakan manusia ini di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan manusia itu adalah sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Allah utus rasulnya di bumi, Allah turunkan kitabnya di bumi. Ya manusia suruh sujudnya di bumi. Diberi kehidupan di bumi, dikasih air, dikasih tumbuh-tumbuhan, dikasih ini semuanya. Kalau itu planet lain, waduh, kayaknya terminalnya juga mahal ya mau masuk ya. Misalnya, biayanya mahal ya kalau sudah hidup, kalau mati, kan repot. Ya, Nabi Muhammad SAW berjalan. Perjalanannya itu darat, perjalanannya adalah qadha angkasa. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan sholat 5 waktu. Nih, sholat 5 waktu. Hasilnya itu hadiah sholat 5 waktu. Perjalanan dari bumi ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ke tujuh, sampai ke sidratul muntaha. Oleh-olehnya apa? Tuh, sholat 5 waktu. Oleh-olehnya adalah kabar tentang apa? Tentang surga dan neraka, penghuni-penghuni yang diberitahu. Tentang penghuni neraka, tentang penghuni surga, berjumpa dengan malaikat, dengan para anbiya lain, itu yang dibawa. Yang mereka dapat apa? Planet lain yang bisa di tempat tinggalin juga nggak dapat. Kabar apa yang mereka bawa? Nggak bawa kabar apa-apa. Yang bawa kabar itu adalah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu oleh-oleh yang benar. Ya. Siapa yang naik ke bulan? Ya Nabi Muhammad. Bulan dibelah menjadi dua. Nah, itu adalah bukti kita. Alhamdulillah setelah diberikan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu. Nah, harus dipupuk keimanan kita biar kita itu sebagai makhluknya terlalu merasa bahwa kita selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kehidupan dunia bukan selesai. Ya, setelah kehidupan dunia ini hidup lebih lama lagi, kita baru transit. Di alam barzah itu namanya transit sampai nunggu hari kiamat. Ya, Firaun di alam kuburnya itu yu'radu, ya, disodorin tuh, diperlihatkan neraka, gudu hawasia, siang, pagi, dan malam itu diperlihatkan neraka. Kita kepengennya di alam barzah itu sambil menunggu alam akhirat, itu yang diperlihatkan adalah surga. Jangan lihat neraka lah. Dengan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada anwa'ul khair, ya, kebanyaknya bentuk kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan kita duduk di majelis ilmu, ya. Dan juga tidak ada bentuk macam anwa'us syarr, keburukan dan segala macam syakawah, kebinasaan, ya, kecuali kita jauh daripada apa yang diwariskan Nabi kita Muhammad, ilmu. Duduk kita saat di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Iya, sanggup nggak sholat 1000 rakaat? Sanggup mah sanggup, cuma malesnya. Iya nggak? Saya sanggup guru. Iya. Nolnya hilang 3. 1000 rakaat. Lebih baik daripada menyung 1000 orang sakit. Satu gimana males. Ya, ini 1000, pahalanya lebih baik daripada 1000. Ya. Dan semuanya. Ini adalah fadlu talabul ilm, duduk saat di majelis ilmu. Wa mithlu jahil, ya. Bi talabil ilmi wajib alaika misli abdun arsila ilaihi sayyiduh kitaban ya'muru bihi bi asya. Wa in hanu asya falam yanzur fi dzalikal kitab wa lam ya'rif ma fihi aslan. Ya, orang kalau nggak nuntut ilmu, nggak belajar, ya, mufassir, benar-benar dia itu adalah orang-orang fasir. Artinya betul-betul menyepelekan agama ini, syariat ini, ya, keyakinan ini. Seperti orang yang diberikan apa? Kitab. Kitab oleh apa? Dia budak diberikan kitab oleh sayyidnya, tuannya, diberi kitab. Diberikan panduan. Ya. Apa wa yanhahu 'anil asya, di situ ada panduan, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, ya. Lakukan ini. Tapi dia nggak lihat apa-apa, nggak dibuka apa-apa itu semuanya. Dibiarin aja. Walam ya'rif ma fihi aslan, sama sekali nggak tahu di dalamnya ada apa. Mal qudrah ala dzalika litamakuni minhu, tapi dia bisa
Melihat dan membacanya itu bisa, cuma nggak dibuka, nggak sama sekali diketahui apa yang di dalamnya, ya begitu dia. Wa masal alim alladzi lam ya'mal bi ilmi kamatsali min nazar fi kitab sayyidihi, ya. Adapun orang yang alim, orang yang ngerti ataupun dia sebagai ulama, ya, dia itu seperti orang yang diberi kitab juga, budak yang diberi kitab oleh sayyidnya. Alim fihi, dia tahu apa yang ada di dalamnya. Falam yamtathil li syai'in min awamiri, tapi sama, dia udah tahu tapi nggak sama sekali nggak ada apa namanya yamtathil, tidak melaksanakan apa yang ada dalam kitabnya itu, panduannya itu. Walam yajtami syai'an, juga nggak menjauhi apa yang dilarang di situ. Sama-sama jatuhnya kepada dosa kesalahan, artinya ya pelanggaran alatinas salihah di kitab, dalam apa yang telah dikumpulkan undang-undang itu oleh sayyidnya, oleh tuannya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Pandur rahimakumullah. Ya, perhatikan. Allah mudah-mudahan merahmat kalian. Hal tara taksir asna min taksir hadainil abdain. Kalian tahu di situ ada penyepelean, ya, ada satu pengabaian dari dua hamba tadi, baik yang bodoh ataupun yang alim. Hamba tadi sama, dua-duanya melakukan pelanggaran di dalam hak sayyidihima, di dalam memberikan hak tuannya. Tuannya udah ngasih nih, ini buat yang alim ini, ya, tapi dua-duanya yang ngambil manfaat. Wa taqumu lahuma indahu hujjatun aw udzur. Artinya nanti setelah berbuat kesalahan semuanya, ketika berbuat laporan, apakah ada ada bisa berbuat membela diri? Nggak bisa. Lo kamu kan nggak kasih petunjuk sama saya, yang boleh juga dikasih petunjuk sama tuannya, nggak ada udzur sama sekali, udah bisa membela diri. Nah, begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadun ahmaq bil iqab, ya, panikal minhuma li jaratin. Ya udah jelas. Kalau Anda berbuat kesalahan, ya semuanya pasti akan dikasih ganjaran, kasih hukuman oleh tuannya. Dan kita adalah hamba Allah, jangan sampai seperti hamba yang diberikan petunjuk oleh tuannya, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah, Rasulnya diutus, kitabnya diturunkan, ya. Begitu. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, akal. Jadi karena akal ini nggak bisa menentukan kebaikan murni, kalau ini kebenaran nggak bisa. Perlu ada bimbingan, yaitu dari Al-Quran dan juga Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi seperti anak kecil ibaratnya pegang pisau, dia nggak tahu pisau itu apa namanya, apa fungsinya, apa ya? Fungsinya apa, dia bisa melukai. Api itu ibaratnya membakar, dia nggak ngerti kan, dia senang aja lihatnya, ya, dia pegang. Tapi orang yang tahu langsung teriakan, pegang apa, dia pegang pisau langsung. Nah, yang tahu itu ibaratnya orang yang balik, orang tua atau pamannya atau ibunya langsung teriak. Itu sama, dia adalah Rasul Allah yang diutus ke bumi untuk memperingat, jangan pegang itu. Rasulullah siang malam ibaratnya kan dakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya sendiri yang pada menjauh. Untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Awas lo jamin api kebakar, awas lo jamin pisau kegores, darah lu luka. Dan apa yang kita abaikan dari perkara agama bukan sekedar luka, ya, bukan sekedar terbakar. Nah, ini kesengsaraannya tidak ada akhir. Begitu juga kebahagiaannya tidak ada akhir. Kenikmatan di alam barzah, masa transit, dia lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Lebih nikmat dari kehidupan dunia. Sempurna mereka dapat kenikmatan. Begitu. Orang digambarkannya aja ibaratnya tidurnya dia kayak tidur pengantin baru, apalagi yang lainnya, ya, sampai datang hari kiamat. Nah, di alam kiamat dia lebih indah lagi, karena di alam barzahnya udah senang. Tapi kalau yang diperlihatkan neraka pagi dan sore,
Ya udah jelas kesononya dia lebih sengsara. Lebih sengsara. Dan jangan sampai kita hidup di dunia ini sebagai penentu. Di alam arwah belum, di alam rahim belum, menentu kita ini di alam dunia manzilatul akhirah, tempat untuk beramal, tempat untuk bercocok tanam. Ya, pahala yang paling besar adalah yang hidup saat di majelis ilmu. Insya Allah kita berbuat, berucap, bertindak, insya Allah ada yang mengerem kita, itu adalah ilmu, gitu ya. Fahdar antakuna ahadar rajulain, jangan sampai kita termasuk salah satu tadi dua hamba tadi, ya. Al jahil alladzi la yata'allam, orang jahil enggak belajar. Au alim alladzi la ya'mal, atau alim dia enggak berbuat. Fatahliku ma'al halikin, sama, dua-duanya jatuh dalam kehancuran, kebinasaan. Tahsuru dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhir. Dzalika huwal husranul mubin. Nah, itulah namanya kesengsaraan yang jelas dan selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Minta keikhlasannya, mari kita baca suratul Fatihah untuk kesembuhan daripada ponakan Bapak Asnawi sedang sakit, ya, dan sedang dirawat sekarang di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua rekan-rekan kita yang sakit. Asmiati, ya. namanya Asmiati. Asmiati khususnya. Asmiati binti Jamaluddin. Iya, binti Jamaluddin bapaknya. Berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat segala penyakitnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Semuanya kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahkan urusan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya Fatahu ya Alimu. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami.
qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Amin. 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 وحسن مقاصدنا Amin. وربنا برحمتك يا رحمن الراحمين Amin. ويسر امورنا يا الله Amin. في الدنيا والاخره Amin. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Amin. وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله Amin. Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا Amin. آمين Amin. أنفسنا وإن تغفرنا برحمة لنكونن من الخاسرين آمين. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك أنت الوهاب آمين. آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار آمين. وهب لي من الصالحين آمين. وهب لي من الصالحين آمين. وهب لي من الصالحين آمين. ربنا تقبل دعاء آمين. وصلى على سيدنا محمد آمين. وبرزات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillah Rabbil Alamin.